Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat Perjanjian Lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Mari sebelum kita mulai, kita minta tuntunan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini. Hari Minggu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami masih bisa boleh datang kepadamu Tuhan, walaupun kami beribadah online di rumah. Kami percaya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kami ini, hadirat-Mu menyertai, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap beribadah sama-sama katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, saudara. Selamat datang di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia. Dia Tuhan kita. Dia Raja kita. Mari kita undang Dia dulu hadir tengah-tengah dalam tengah beribadah kita. Haleluya, Yesus. Kaulah Raja, Kaulah yang terpuja di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari saudara ku ulangi lagi, biarlah kiranya pujian ini benar-benar dari hati kita. Dia Raja kita, Dia Tuhan. Kaulah Raja, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang ketulusan-Mu, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang ketulusan-Mu, satu sembah, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, mari angkat hati kita. Ku pandang ketulusan-Mu, satu sembah, satu sembah. Ku puji-Mu Tuhan, ku puji-Mu, mari rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, mari puji lagi angkat hati kita. Ku pandang ketulusan-Mu, satu sembah, satu sembah. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang ketulusan-Mu, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, mari pandang Dia. Ku pandang ketulusan-Mu, satu sembah, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, mari pandang bagi Dia. Ku pandang ketulusan-Mu, satu sembah Dia, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih dari katakan ku angkat hati. Pada dulu lagi kita angkat hati kita dan ketulusan-Mu, satu sembah, satu sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan
sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lembut lagi katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hati. Mari angkat hatimu, tinggikan Dia, ku pandang kekudusan-Mu. Katakan satu sembah, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Jesus. Inilah penyembahan kami Bapa. Biar hanya penyembahan kami di Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya persembahan kami di Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu lebih lewat persembahan kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami angkat puji-pujian kami, sorak-sorai kami untuk meninggikan Engkau, untuk membuktikan Engkau bahwa Engkau Raja segala Raja, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami Tuhan, Engkau yang kami percayai ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, biarkan roh kegirangan itu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saat kita berdoa sore, amin. Mari saudara siapkan hati kita mau bergirang bagi Dia, karena kita tahu Dia Raja segala Raja. Semuanya kita boleh bangkit berdiri, amin. Haleluya. Tuhan yang pimpin langkah kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan yang menyertai kita, amin. Saya percaya jika Tuhan yang pimpin langkah kita, kemanapun kita berjalan, kita tidak akan pernah terjatuh. Haleluya. Haleluya. Kita muliakan pujian ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri,
langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, dan Tuhan menopang tangannya. Mari angkat kedua tanganku, katakan tangannya, tangannya. Dan Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, dan Tuhan menopang tangannya. Dan katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergenang, sebab Tuhan menopang tangannya. Saya katakan tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila kita jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Selamat Tuhan, saudara. Coba saja kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita akan bawa persembahan kita yang pertama, saudara. Mari saya beri persembahan, saudara. Haleluya Yesus. Jangan lupa keselam ini oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Hati kehadiran
Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita telah mendengar kebenaran membawa pujian dan penyembahan tadi, dan saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkannya, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu menyukakan hati-Mu Bapa. Dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, yang pada hari ini Tuhan akan terambil dari Ayub ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan, itu akan membentuk setiap daripada kami ya Tuhan. Berkati setiap yang mendengar, berkati setiap yang menyampaikan, berkati yang menyampaikan ya Tuhan, yaitu hamba-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu, biar Engkau sendiri yang mengurapinya, dan biar firman yang daripada-Mu saja Tuhan yang disampaikan kepada setiap umat-Mu ya Tuhan, dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran sabda firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan memasuki pengajaran seri berikutnya dari kitab Ayub. Kita akan membahas dari Ayub 29 sampai dengan 31. Dalam ayat 29-31 ini, itu akan mempelajari beberapa hal, yaitu tentang perkataan Ayub atau perenungan Ayub sewaktu dia mengalami kejayaan atau mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu masa-masa kemuliaannya dia dan juga masa-masa kesengsaraan yang dialaminya sekarang nanti akan dibahas di pasal 30. Dan juga Ayub akan menyatakan bahwa apa yang dilakukan, apa yang dia alami itu adalah bukan karena kesalahan dia ataupun karena perbuatan salah dia di hadapan Tuhan, tetapi karena memang Tuhan sedang membentuk dia. Baik, kita akan mulai satu persatu, dimulai dari Ayub 29. Di sini saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari ayat yang pertama sampai dengan ayat kelima. Saudara-saudara dapat mengikutnya di rumah dari Alkitab saudara, yang secara digital maupun secara tekstual. Baik, judul berikutnya adalah kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub menyatakan bahwa Tuhan bersama dengan dia di dalam masa-masa kemuliaannya, di masa-masa dulu dia mengalami kejayaannya. Karena Ayub adalah orang yang sangat diberkati di tanah Uz. Dia seorang yang sangat kaya, dia seorang yang dihormati dalam segala hal. Perkataan-perkataan dia pun didengar oleh setiap orang yang ada di sekitarnya. Ayub itu adalah seorang yang hidup di dalam kemakmuran. Dia dihormati oleh orang tua, baik juga orang muda, para pembesar-pembesar. Dan Ayub juga disebut sebagai orang yang penuh hikmat. Dia adalah penuh kebijaksanaan dalam memberikan nasihat-nasihat. Ayub juga adalah seorang yang penolong kepada setiap orang yang sengsara. Dia juga seorang pemimpin. Artinya apa saudara? Di dalam ayat 29 ini, di dalam pasal 29 ini, Ayub mau menyatakan bahwa kemuliaan dia dulu yang diterima daripada Tuhan itu semua semata-mata karena Tuhan. Jadi cara hidup Ayub yaitu jujur dan saleh, takut akan Tuhan dan juga menjauhi kejahatan. Itu semua adalah cara hidup Ayub untuk menghormati Tuhan. Jadi Ayub tahu setiap apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memuji segala kebaikan yang telah Ayub lakukan. Dan dia tahu apa yang dia dapatkan selama ini adalah berkat daripada Tuhan sendiri yang memberikannya kepada dia. Di sini kita dapat melihat apa yang kemudian apa saja yang Ayub dapatkan di dalam waktu dia mengalami kesukaan di dalam Tuhan itu. Di sini saya catatkan Allah selalu melindungi Ayub. Di ayat 2 dikatakan seperti itu. Seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Jadi Ayub menyatakan bahwa dia dilindungi Allah di dalam kehidupannya. Itu bukan hanya karena apa yang dia lakukan kepada Allah, tetapi karena Allah memang melindungi dia. Jadi bentuk penyembahan Ayub, bentuk sukacita Ayub, bentuk daripada hormat Ayub kepada Allah lah, sehingga dia hidup jujur dan saleh karena perbuatan Allah sendiri, karena pertolongan Allah sendiri. Kalau kita merunut ke belakang, kita tahu bahwa
Iblis pun tahu hal itu, makanya iblis pun mencobai Ayub lewat perkataannya kepada Allah dan meminta izin kepada Allah. Coba kalau engkau cabut penjagaanmu atas Ayub, coba kalau kau tidak memberkati dia, apakah dia akan tetap menyembahmu? Nah, seperti itulah iblis coba mencobai Ayub lewat permintaannya kepada Allah. Jadi Ayub di dalam masa kemuliaannya itu mempunyai hidup yang sangat dekat kepada Allah. Dia bergaul karib seperti dikatakan di ayat yang ke-4b, di situ ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahmu. Jadi seperti kita pernah dengar Pak, di pasal 28 kemarin kita mendengarkan Ayub adalah seorang yang penuh hikmat. Di sini dinyatakan kembali bahwa dari mana Ayub memperoleh hikmat tersebut? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Jadi saudara, kita boleh belajar daripada Ayub ini. Kalau kita meminta hikmat, kita mau hidup di dalam pengenalan akan Allah, kita harus hidup bergaul karib dengan Allah. Karena apa? Di dalam hidup bergaul karib dengan Allah itu ada hal-hal yang akan disampaikan Allah. Seperti seorang sahabat, dia akan menceritakan segala sesuatunya, dia akan memberitahu segala sesuatunya. Bukan karena dia Allah, dia akan memberitahukan hal-hal yang belum pernah terjadi, dia akan kasih tahu. Dalam bahasa Ibraninya, bergaul karib itu adalah sode, itu artinya keintiman atau berbicara rahasia, yaitu seperti saya bisa katakan seperti suami dan istri. Mereka akan berbicara rahasia, mereka akan berbicara sesuatu yang intim. Artinya apa? Karena seperti kita sama Tuhan, kita adalah bergaul karib, kita seperti Bapa kita akan menyatakan segala sesuatunya, Bapa kita akan menyatakan segala sesuatunya kepada kita. Itu artinya kita akan mendengar hal-hal yang rahasia yang Tuhan akan sampaikan. Jadi Ayub dikatakan penuh hikmat seperti di pasal 28 dan juga dikatakan di 4b ini, di pasal 29 ayat 4b, itu karena dia bergaul karib. Jadi saudara, di Mazmur 25 ayat 14 firman Tuhan juga katakan bahwa saya bukakan sebentar. Mazmur 25 ayat 14 firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Artinya apa? Di sini kita telah bahas Ayub penuh hikmat itu karena Tuhan memberitahukan segala perjanjiannya kepada Ayub. Nah, di sini kita mulai mengetahui bahwa Ayub rindu hal-hal tersebut. Ayub ingin kembali kepada hal-hal tersebut. Dia rindu bahwa kemuliaan yang dulu dia pernah dapat daripada Allah itu kembali kepada dia. Kita akan memasuki kepada bab ke-30, saudara. Di sini berbicara tentang sengsara Ayub. Di ayat 30 ini saya akan bacakan ini di pasal yang ke ayat ke yang pertama. Sengsara yang dialami. Di sini kata, tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina. Di pasal ke-30 ini, apa yang terjadi kepada Ayub adalah sengsara yang dialami oleh dia sekarang. Dia dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, dia dijauhi oleh istrinya, dan istrinya suruh untuk mengutuki Allahnya. Dia bahkan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Zaman itu seseorang yang mengalami sakit penyakit itu akan dijauhi, karena zaman itu setiap orang yang mengalami sakit penyakit akan dianggap orang yang kena kutuk, orang yang najis di hadapan Allah. Makanya mereka akan dibuang. Sama seperti orang-orang yang kena kusta, itu pun akan dibuang, akan tidak berada di dalam satu kampung lagi. Jadi Ayub itu dibuang. Jadi kita bisa merasakan bahwa apa yang dialami Ayub, seorang yang tadinya dipuji, seseorang yang tadinya menolong orang lain, seseorang yang dianggap besar, seorang yang didengarkan perkataannya, tapi saat itu Ayub dibuang. Ayub tidak didengarkan lagi, Ayub bahkan dihina. Bahkan dihina dikatakan di ayat yang 1b itu dihina oleh orang-orang yang dahulu tidak layak, bahkan tidak yang dipandang hina oleh Ayub, bahkan tidak layak untuk menjadi anjing penjaga kambing domba. Artinya kehinaan yang Ayub terima itu lebih lagi daripada orang yang pernah dulu dia pernah anggap
atau dia pernah hinakan. Artinya orang-orang yang tidak pernah dianggap. Nah, di sini kita mau belajar bahwa saya memetik bahwa dari apa yang Ayub alami, ada hal-hal yang dia kurang empati atau seperti apa. Karena di sini dikatakan Ayub memandang hina kepada ayah-ayah yang untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing domba pun itu tidak layak. Di sini Ayub menghina orang-orang sesamanya, orang-orang yang dianggap hina oleh orang-orang di sekitar itu. Jadi saya mau katakan bahwa Ayub ini merasa bahwa kehidupan rohaninya, berkat-berkat yang dia dapat, apa yang dia peroleh selama ini, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, itu karena dia merasa bahwa dia telah berlaku benar di hadapan Tuhan. Dia telah, seperti dikatakan di ayat pertama, bahwa dia adalah orang yang jujur, dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Benar, itu semua Ayub lakukan. Tapi kenapa dia harus mengalami segala hal ini? Kita pernah bahasnya bahwa dia harus mengalami perubahan karakter. Ada karakter-karakter dia yang harus dipangkas. Seperti kita tahu, seperti pokok anggur, kalau mau berbuah, pokok anggur itu harus dipangkas, harus dibersihkan. Seperti itu juga Ayub. Seperti itu juga orang-orang percaya pada zaman ini, bahwa mereka harus dipangkas, mereka harus dibersihkan. Seperti kita lihat, Ayub bukan orang yang sempurna. Walaupun dia dipuji Allah, Ayub bukan orang yang sempurna. Dia memandang hina sesamanya. Dan disinilah dia harus dipangkas. Karakternya harus dipangkas. Dia menganggap orang yang dia mengukur segala kebaikan Tuhan, dia mengukur perkenanan di hadapan Tuhan itu oleh karena perbuatan dia. Karena aku baik, aku layak menerima perkenanan Tuhan. Aku baik, saat aku berdoa Tuhan akan menjawab. Aku baik, makanya Tuhan memberkati aku secara finansial, secara apapun Tuhan memberkati aku. Tapi kalau bahkan Ayub menunjuk, kalau engkau tidak baik, kalau engkau tidak berlaku benar, lihat hasilnya, Tuhan menghukum engkau, keluargamu jauh daripadamu, keluargamu mati, seperti itu. Dan apa yang terjadi pada Ayub itu pun teman-temannya pun menyatakan seperti itu kepada Ayub. Artinya bahwa cara pandang orang itu hampir sama, cara pandang orang Kristen pun hampir sama. Dan kita mulai belajar di sini bahwa Ayub seorang yang saleh, yang jujur, tapi dia punya kekurangan. Dan kekurangan itulah yang Tuhan mau ajarkan kepada Ayub dan juga ajarkan kepada kita, bahwa kekurangan itu harus dibersihkan, harus diperbaiki. Jadi apa yang harus diperbaiki dari Ayub di dalam hal ini adalah pemandang kesombongan dia, yaitu di ayat 30b dan 30c. Di situ Ayub menganggap hina orang tua, bahkan lebih hina dari anjing penjaga. Di ayat 2-8 juga menyatakan hal itu. Kita bisa baca persatu, tapi itu akan butuh waktu. Di sini sebagian aja saya bacakan. Ayub menganggap mereka tidak ada gunanya. Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka itu makan memetik gelang laut dari antara semak-semak. Itu mereka diusir dari pergaulan hidup dan berteriak-teriak. Mereka orang pencuri. Artinya apa? Ayub merasa bahwa mereka tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Ayub mengukur orang yang layak menerima kebaikan Tuhan adalah orang yang baik. Jadi saudara, kita mau belajar. Baik menjadi orang benar, baik melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar. Tapi ada satu hal, yaitu kita mau melakukan kehendak Bapa. Itu yang paling utama. Kenapa Ayub harus dibentuk? Kenapa orang percaya harus dibentuk? Kenapa setiap daripada kita harus dibentuk? Itulah alasan Tuhan mengizinkan masalah menimpa hidup kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang menurut kita berat itu menimpa kita. Dan kalau nanti kita akan melihat di ayat 31, di situ Ayub mengaku bahwa dia tidak bersalah. Kita juga belajar bahwa di sini Ayub katakan bahwa aku hidup sesuai dengan janji Tuhan. Bahkan di ayat di pasal 31 ini Ayub tawar menawar dengan Allah. Ayub berdiskusi dengan Allah. Ayub mau katakan, aku ini orang benar. Bahkan 2 kali dia katakan, aku ini orang benar. Dalam setiap ayat ini dia mengatakan 2 kali. Jikalau seperti ayat di ayat 1, di situ aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Nah, seperti itu. Ayub mengatakan bahwa kekudusan adalah cara hidupku. Nah, di sini kita mau belajar bahwa apa yang Ayub lakukan, integritas,
Ayub melakukan integritas di hadapan Allah. Jadi apa yang Ayub lakukan ini adalah benar-benar sesuatu yang harus kita contoh, harus kita ikuti. Kita bisa melihat apa yang Ayub lakukan selama ini. Kita bisa perhatikan satu persatu. Kita mau belajar apa sih Ayub yang berkenan di hadapan Allah itu karena apa? Di luar daripada kesombongan yang dimiliki. Kita mau lihat bahwa di sini dikatakan di ayat 1, Ayub menjauhi hawa nafsu atau pikiran kotor. Kita mau menyelidiki daripada diri kita masing-masing. Apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Pujian 4 pujian kepada Ayub itu akan menjadi pujian kepada kita juga kalau kita mengikuti standar Ayub. Jadi di situ juga dikatakan di ayat 5-8 tentang dusta, kebohongan, dan keuntungan. Artinya apa? Saat kita mengambil keuntungan dari dusta, kita berdusta untuk mendapatkan keuntungan. Itu pun sama. Kita selidiki setiap daripada kita. Apakah kita pernah melakukan itu? Kita berdusta, kita berbohong, atau kadang-kadang kita nggak apa-apa bohong putih seperti itu. Nah itu seperti firman Tuhan katakan tidak ada seperti itu, dan itu semua salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga mau belajar tentang keadilan. Di sini Ayub katakan aku seorang yang adil. Di ayat ke-13 dan 15 dia bilang aku tidak mengabaikan hak budaku laki-laki dan perempuan ketika aku berperkara dengan dia. Apakah dayaku kalau Allah bangkit berdiri? Kalau dia mengadakan pengusukan, apakah jawabku kepadanya? Di sini Ayub mau katakan bahwa aku hidup secara adil, aku memperlakukan budakku adil, dan dia mempertanyakan kenapa Allah bangkit berdiri terhadap aku. Artinya di sini Ayub mau menyatakan apa ya? Seperti pembelaan di hadapan hakim. Di situ kita boleh mengajukan pledoi. Kita boleh katakan, aku hidup gini, kenapa bisa disalahkan? Firman Tuhan kata gini, aku lakukan ini. Tapi kenapa? Nah, kita belajar bahwa Ayub telah melakukan itu semua. Dia memperhatikan orang miskin di ayat 16-23. Dia tidak serakah, dia tidak melakukan penyembahan berhala, dan dia tidak melakukan balas dendam, dia tidak munafik. Standar kehidupan Ayub ini harus menjadi standar kehidupan orang Kristen, standar moralitas orang Kristen, sehingga kita boleh memperoleh apa yang disebut pujian daripada Allah. Kita akan memperoleh cap sebagai orang yang saleh, jujur, berkenan kepada Allah, dan menjauhi kejahatan. Kita akan mendapat cap pujian daripada Allah. Tapi kembali saya mau katakan itu semua tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena memang semua harus dibersihkan sehingga mencapai kesempurnaannya Allah, mencapai kehendaknya Bapa. Kita pernah dengar firman Tuhan katakan, aku telah berbuat bagi namamu, aku telah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Kita pernah mendengar itu semua. Waktu itu memang berkata tentang pengajaran yang sesat. Kita pernah dengar itu semua. Artinya apa? Sama seperti Ayub. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan hari ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di sini ya Bapa. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, kami mau mendengarkan pikiran-Mu ya Tuhan. Sertai kami, urapi kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar setiap kali kata kalimat ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pada kesempatan ini kita akan lihat firman Tuhan dari kitab Ayub. Sebelumnya saya mengucapkan selamat beribadah jemaat GBI Grand Resident dan semua orang yang menyaksikan tayangan ibadah ini. Dimanapun saudara berada, tetap bersuka cita. Haleluya. Amin. Walau hingga saat ini kita masih belum membaik sejak adanya pandemi COVID-19. Entah itu usaha kita, entah itu pekerjaan kita mungkin sudah goncang, dan apapun kesulitan kita saat ini yang sedang kita alami, kita harus tetap bersuka cita. Amin.
Nah, ada ayat firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi gentar, kalau kita menjadi khawatir karena keadaan ini, maka tubuh kita akan menjadi lemah, kondisi kesehatan kita akan menurun. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap bersukacita. Kalau kita khawatir, pikiran kita menjadi buntu, kita hidup dalam kebuntuan, sehingga apa yang hendak kita kerjakan untuk mengatasi masalah kita sudah sulit untuk mencari jalan keluar. Oleh sebab itu kita harus tetap semangat. Haleluya. Tapi bagi orang-orang percaya, yakin ada Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, tetap semangat, tetap berusaha, dan taati aturan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar dari kitab Ayub pasal 32 sampai pasal 37. Di sini judul perikopnya adalah kata-kata Elihu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari sini, dan saudara boleh mengikutinya di tempat saudara masing-masing. Kita mulai dari ayatnya yang ke-1, saya baca dari sini. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub, karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga sahabatnya itu karena mereka mempersalahkan Ayub meski tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka merasa tua daripada dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita lihat bahwa Elihu adalah sama dengan sahabat-sahabat Ayub yang lain. Jadi seperti Elifas, Bildad, dan Jofar. Nah, mulai saat dia sahabat-sahabatnya Elifas, Bildad, dan Jofar ini menasihati Ayub, Elihu sudah ada di situ. Elihu sudah menyaksikan, sudah mengikuti percakapan di antara mereka. Namun karena Elihu ini lebih muda, nah, dia merasa nggak pantas kalau menyela pembicaraan orang yang lebih tua, nggak sopan. Nah, jadi dia tahan dulu pendapat dia, padahal dia sebenarnya nggak sabar juga, dia sudah gregetan juga untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Elihu percaya juga, sama dengan saudara-saudara, sama sahabat-sahabat yang lain, sama Elifas, Bildad, dan Jofar, dia juga percaya bahwa Tuhan itu menghukum orang berdosa dan mengampuni orang yang berbalik kepadanya. Nah, tetapi pada pendapat Elihu ini, dia mempunyai pendapat yang mempunyai keunikan tersendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah apa keunikannya? Nah, saudaraku, Elihu ini dia mempunyai pengertian teologis yang berbeda. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari dari pembicaraan Elihu ini. Di sini dikatakan pada ayat 32, pada pasal 32 ayatnya yang ke-9, dikatakan, bukan orang yang lanjut umurnya mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah selama ini mungkin di sana itu dianggap orang yang lebih tua itu orang yang paling benar. Nah,
Nah, Elihu ini mendapatkan hikmat. Nah, dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, bahwa hikmat itu adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada siapa saja yang dia mau. Entah itu dia tua, entah dia masih muda, entah apapun keadaannya. Nah, namun pada dasarnya manusia adalah terbatas untuk menerima hikmat Tuhan yang begitu besar itu. Nah, oleh sebab itu dari sini kita dapat belajar dari pendapat Elihu ini, bahwa hikmat yang begitu besar itu kita terima, harus kita pikirkan dulu, harus kita uji dulu, karena kita adalah yang terbatas. Jadi kita jangan terlalu cepat untuk menilai, untuk mengambil sebuah keputusan, karena bisa saja hikmat yang tadi kita terima itu bisa saja ada dipengaruhi oleh pemahaman kita sebelumnya. Nah, sehingga kita jangan terlalu memaksakan juga apa yang menjadi hikmat, ya apa yang kita yakini hikmat itu kepada orang lain. Nah, kadang-kadang kita terlalu dipengaruhi sehingga kita terlalu jadinya menghakimi orang lain. Nah, di sini kita lihat bagaimana Elihu, bagaimana Bildad, Zophar itu terlalu menekan kepada Ayub. Padahal kita tahu Ayub itu di dalam kitab ini, di dalam awal kitab Ayub ini dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh, bukan karena dia melakukan kesalahan sehingga dia dihukum, tetapi pemikiran yang terjadi pada waktu itu orang-orang. Nah, setiap orang berdosa itu memang dihukum. Jadi kalau misalnya orang benar itu tidak akan dihukum. Nah sering sekali ini terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita sengaja, sehingga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang kita tidak sengaja, maksud kita baik, maksud kita menasihati, tapi karena kita terlalu memaksakan, akhirnya dia merasa terintimidasi. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi hikmat itu memang terbatas dan kita harus menguji dulu, dan kita tidak boleh terlalu memaksakan. Nah, sekiranya hikmat kita itu benar tapi orang itu tidak menerima, nah ketika dia renungkan, saya yakin dan percaya Roh Kudus pasti menuntun dan memberitahu orang itu pasti akan berubah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan kecewa dengan apapun keadaanmu saat ini, tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Orang lain bisa berkata apa saja kepada dirimu kalau engkau sedang terpuruk, tetapi kalau engkau sedang jaya, tentu orang lain tidak akan berkata berbeda. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita lihat di ayat 36, pasal 36 ayat 5 dan ke-7. Dikatakan, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberikan keadilan kepada orang-orang sengsara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Elihu juga berpendapat sama dengan ketiga sahabat itu, bahwa orang-orang yang menderita itu adalah orang-orang yang karena dihukum. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah karena bahasa ini, karena pendapat ini, kita sering sekali terintimidasi. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu bukan hidup dengan apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan yang dia imani dalam hidupnya. Nah, lihat sahabat-sahabat si Ayub. Dia berkata, dia menekan terus Ayub.
Tetapi Ayub tetap kekeh, saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Nah, ketika orang-orang terus menekan, Ayub tetap bertahan bahwa dia itu benar. Kan memang ada waktu Ayub memang berkeluh kesah kepada Tuhan, tetapi bukan itu awal dia menjadi terpuruk, tetapi itu setelah dia merasa terpuruk. Nah, oleh sebab itu ketika kita merasa terintimidasi, merasa jatuh, nah kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur. Nah, iblis bisa pakai siapa saja untuk mengintimidasi kita, entah melalui sahabat kita, orang-orang yang kita percaya, orang-orang yang kita kasihi, bahkan kadang-kadang orang-orang yang seharusnya menurut kita dia melindungi kita, tetapi justru dia pada saat itu dia ikut menyerang kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sahabat saudara, kalau orang-orang yang terdekat saudara, bahkan orang yang seharusnya tempatmu bernaung itu ikut juga menyerangmu, nah tetap bersuka cita. Kenapa? Ketahuilah, iblis sudah pusing 7 keliling untuk menekan kamu, untuk menekan kita, karena dia sudah tidak mampu lagi. Entah dia mulai melalui sakit, melalui ekonomi, dia sudah tekan, itu tidak mempan, dia akan pakai siapa saja, orang-orang terdekat kita untuk bisa menjatuhkan kita. Oh, kalau begitu, kalau ngomong memang enak bantah itu, tapi melakukannya sulit. Gimana mau bersuka cita? Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita bisa mengalami ini. Kita tetap harus bersuka cita, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, saya ketika kita menghadapi ini, kalau saya punya suatu kiat tersendiri, ketika saya tertekan, ketika merasa terintimidasi, dan saya tahu itu bukan dari dia, tetapi adalah pekerjaan iblis, sehingga saya selalu berkata, tiada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Bapa, sahabatku. Ya, seperti itu. Entah penderitaankah, kesusahankah, tiada yang dapat. Saya yakin dan percaya kita akan pasti menjadi pemenang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Nah, tadi ada 2 hal. Jangan terlalu cepat kita ambil keputusan tentang apa yang kita alami, apakah yang dialami orang lain yang kita lihat, bisa saja itu akan menyakitkan. Nah, sehingga kalau orang sakit, bisa saja itu menimbulkan kepahitan. Nah, orang kalau dia kepahitan itu urusan dia, tapi yang paling berbahaya adalah kepahitan karena kita. Haleluya. Nah, yang kedua, jangan kecewa tentang apa yang kita hadapi hari ini. Entah itu kesusahan, entah apapun itu, tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan isi hati-Mu. Hamba telah menyampaikannya bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau terus berbicara, Engkau terus memperlengkapi kami semua, sehingga terus Engkau tambah-tambahkan pengertian bagi kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati gereja kami GBI Grand Resident, tempat kami beribadah, tempat kami berkumpul memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan gembala kami di tempat ini,
Terus Kau tambah-tambahkan hikmat-Mu, tambah-tambahkan pewahyuan Bapa untuk menuntun kami anak-anak-Mu, terus memperbaharui iman kami, sehingga Tuhan ketika Engkau datang, Engkau boleh mendapat kami dengan setia. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi garam dan terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Firman Tuhan. Amin. Saya percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, saudara, mari kita angkat satu pujian kita. Untuk kita boleh masuk dalam doa syafaat. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sekali lagi katakan setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Boleh kita berdiri, saudara? Terima kasih Tuhan. Terima kasih
ini kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, atas kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih ada sebagaimana adanya, itu bukan karena kuat dan gagah perkasa kami, namun semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur firman-Mu saat ini sudah menguatkan iman kepercayaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Pak Anta yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Engkau pakai pelayanan hamba-Mu, biarlah lewat pelayanan hamba-Mu semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati istri, berkati anaknya, keluarga besarnya, senantiasa tetap dalam lindungan Tuhan. Apapun pergumulan permasalahan hidup hamba-Mu, kami percaya Engkau sumber jawaban yang pasti dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami, Bapak Nathan Karangan Bapak. Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan, pelayanannya secara khusus di Grand Resident Bapak. Engkau berkati Tuhan Yesus, biar lewat pelayanan hamba-Mu semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati juga Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan, Engkau senantiasa berkati. Berkati Ibu Gembala kami juga Tuhan, Ibu Agnes Tuhan, bahkan ketiga anaknya, bahkan cucu dan mantunya diberkati, keluarga besarnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat Bapak pembina kami Bapak. Kami mau berdoa Bapak buat Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harjo. Diberkatilah hamba-Mu pelayanannya, bahkan keempat wakilnya, keluarga besarnya, dimanapun hamba-Mu melayani Bapak. Biarlah tanda-tanda heran boleh menyertai pelayanan hamba-Mu, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, khususnya di bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat karayon kami, Bapak Andi Markus. Biarlah Tuhan pelayanan hamba-Mu secara khusus di Bekasi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Andi, berkati keluarga besarnya, berkati keempat wakilnya. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu juga Bapa, Bekasi dimenangkan, Bekasi dipulihkan, semakin banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak yang baik, saat ini kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa secara khusus buat bangsa kami. Kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia dalam biji matanya Tuhan. Indonesia dalam rencananya Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia ada di jiwanya Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Kami percaya penuaian besar terjadi, pertobatan besar terjadi atas Indonesia. Diberkatilah bangsa ini Bapak, biarlah menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bahkan para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia diberkati. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, bahkan seluruh pejabat-pejabat tinggi daerah diberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya setiap keputusan yang mereka ambil, keputusan yang asalnya daripada Tuhan, mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Kami percaya kami diberkati, usaha kami diberkati, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan terjadi atas kehidupan kami, pemulihan terjadi atas rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dekat kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi peka mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau tadi Tuhan kami juga sudah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya di saat kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Karena kami percaya Engkau datang ke dunia ini supaya kami memperoleh hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya apa saja yang kami kerjakan diberkati dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar hati kami memperoleh hati yang bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita ini, mari saudara buka hati saudara, angkat tangan dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Berkat kasih karunia damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari para Bapa di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus turun atasmu pada hari ini, yang akan senantiasa menyertai memberkati engkau dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dan kemanapun engkau pergi akan ditutupi dengan perisainya, dan engkau akan dibuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus